Hari ke-29 Road to UTBK SBMPTN, satu hari satu soal dibahas detail, materi jurnal khusus perusahaan dagang. Kita lihat soal dan pembahasannya. Tanggal 20 Agustus 2012 UD Maju menjual barang dagangan seharga 50 juta kepada PT Makmur yang akan dibayar tanggal 20 September 2012. Jurnal khusus apakah yang akan digunakan PT Makmur untuk mencatat transaksi tersebut? A. Jurnal retur penjualan, B. Jurnal penjualan, C. Jurnal retur pembelian, D. Jurnal pembelian, ataukah E. Jurnal umum. Oke, ini adalah tentang jurnal khusus ya. Jadi jurnal khusus itu adalah jurnal yang dibuat di perusahaan dagang. Biasanya ini adalah untuk mencatat transaksi yang sifatnya sejenis dan sering terjadi. Nah, apa saja jurnal khusus itu? Di antaranya yang pertama adalah jurnal pembelian. Suatu transaksi akan dicatat di dalam jurnal pembelian apabila transaksinya adalah perusahaan membeli secara kredit, baik itu barang dagang ataupun bukan barang dagang ya. Contoh misalnya ini ketika yang dibeli adalah barang dagangan ya. Misalnya tanggal 1 Februari 2022 dibeli barang dagang syarat 210 N30 nomor faktur 01 dari UD Agung sebanyak 10 juta. Transaksi dengan membeli pakai syarat dan ada nomor faktur ini adalah transaksi secara kredit. Nah, ketika yang dibeli barang dagang maka debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah utang dagang, masing-masing adalah 10 juta. Ini adalah contoh jurnal pembelian apabila transaksi adalah membeli secara kredit. Oke, kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan. Suatu transaksi akan dicatat dalam jurnal penjualan apabila transaksinya adalah perusahaan menjual barang dagang secara kredit. Ya, contohnya misalnya adalah ini ya, dijual barang dagang dengan syarat 210 N30 kepada UD Jaya 20 juta. Maka di sini adalah perusahaan menjual secara kredit. Ya, berarti belum menerima kas. Harta yang pertama adalah piutang. Maka jurnal khususnya piutang berdagang bertambah di debit dan kreditnya adalah penjualan 20 juta. Oke ya, kemudian yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Nah, kapan suatu transaksi akan dicatat di dalam penerimaan kas? Nah, ini diantaranya contohnya misalnya adalah menjual barang dagang secara tunai. Ini kasnya bertambah di debit ya. Karena yang dijual barang dagang ya berarti penjualan di kredit. Kemudian misalnya menerima pelunasan piutang. Ya berarti kasnya bertambah di debit dan sudah tidak punya piutang lagi. Piutang dagangnya di kredit. Ya, kemudian bisa juga adalah perusahaan menerima pendapatan atau juga menerima setoran modal dari pemilik. Ini berarti kasnya pasti bertambah. Kalau berasal dari pendapatan ya berarti pendapatan di kredit. Kalau misalnya dari modal pemilik berarti modal bertambah di kredit. Oke, kemudian jurnal pengeluaran kas ya. Kapan transaksi akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas? Di antaranya adalah misalnya membeli barang dagang secara tunai ya, berarti kasnya berkurang di kredit. Nah, yang bertambah adalah barang dagang karena ini menggunakan kalau metode fisik ya, itu menggunakan nama akun pembelian ya. Jadi pembeliannya bertambah di sisi debit. Membeli aktiva misalnya yang dibeli perlengkapan ya, berarti perlengkapan bertambah di debit. Ya, kasnya berkurang, namanya pengeluaran kas berkurang di kredit. Melunasi utang misalnya adalah utang di debit ya, kasnya di kredit. Pengambilan prive juga bisa ya, prive di debit, kasnya di kredit. Atau juga misalnya adalah membayar beban, itu juga bisa ya, beban bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit ya, misalnya biaya gaji ya. Nah, kemudian untuk transaksi yang tidak tercover dalam jurnal khusus yang itu nanti dicari dalam jurnal umum. Contohnya misalnya adalah menerima kembali barang yang pernah dijual. Berarti kan ada retur penjualan. Kalau transaksinya dulu secara kredit, berarti dulu perusahaan memiliki piutang. Ketika pelanggan mengembalikan, berarti nggak jadi punya piutang dong. Piutang berkurang di sisi kredit. Debitnya adalah retur penjualan. Ada kalanya juga perusahaan melakukan pembelian, tetapi kemudian perusahaan melihat ada barang yang rusak, terus komplain ya, katakanlah dulunya membeli secara kredit, utang ya. Nah, kalau dulu ketika membeli utangnya bertambah di kredit. Nah, ketika ini dikembalikan berarti nggak jadi utang ya. Utang dagangnya berkurang di sisi debit dan tidak jadi pembeli ya. Retur pembelian di sisi kredit. Oke, mari kita lihat kalau dalam soal ini transaksinya adalah yang diminta untuk menjurnal adalah PT Makmur. Kita lihat dulu statusnya. PT Makmur sebagai pembeli atau penjual. Kalau dalam soal kita lihat nih 20 Agustus UD Maju menjual. Berarti adalah penjualnya UD Maju. Ya, pembelinya adalah PT Makmur. Nah, kemudian membelinya secara kredit karena akan dibayar tanggal 20 September 2012, akan dibayar 1 bulan selanjutnya. Ya, berarti ini transaksinya kredit. Nah, jurnal khusus apakah yang digunakan
PT Makmur. Nah, PT Makmur statusnya adalah tadi sebagai apa? Pembeli, karena yang menjual adalah UD Maju. Berarti PT Makmur ini adalah membeli secara kredit. Jadi, status PT Makmur adalah sebagai pembeli dengan kegiatannya adalah membeli secara kredit. Nah, ketika membeli secara kredit berarti masuk kategori jurnal pembelian. Itu yang pertama ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, jelas sekali ya. Terima kasih. Ikuti terus pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga sukses selalu.